Wanita perfeksionis, terutama bila perfeksionismenya bersifat maladaptif, tidak sehat, bisa terjebak dalam pola pikir yang sangat kaku dan standar yang terlalu tinggi, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, termasuk suaminya. Dalam konteks hubungan, ini bisa memicu perilaku seperti menghina, merendahkan, atau mencaci maki. Dan berikut beberapa alasan psikologisnya. 1. Perfeksionisme berakar dari ketakutan dan luka lama. Banyak perfeksionis tumbuh dari pengalaman hidup yang penuh tuntutan atau pengabaian emosional, pola asuh sejak kecil. Mereka belajar bahwa kesempurnaan adalah satu-satunya cara agar merasa aman, diterima, atau dihargai. Ketika suami tidak memenuhi harapan, mereka bisa merasa terancam secara emosional, dan sebagai bentuk pertahanan, mereka menyerang bukan karena benci, tapi karena luka lama mereka sedang aktif. 2. Mereka sering keras pada diri sendiri, tapi tak disadari memproyeksikan ke pasangan. Perfeksionis biasanya mengkritik diri mereka sendiri secara ekstrim. Dalam hubungan, ini bisa diproyeksikan ke suami. Kalau aku bisa, sempurna, kenapa kamu tidak bisa? Maka muncul kritik, hinaan, bahkan makian, bukan karena tidak cinta, tapi karena mereka tak mampu menerima kelemahan, termasuk kelemahan pasangan. 3. Kebutuhan mengendalikan lingkungan. Perfeksionis cenderung ingin semuanya sesuai standar yang mereka yakini. Jika suami dianggap mengacaukan sistem, contoh, salah mengambil keputusan, lupa hal kecil, lambat bertindak, mereka bisa merasa frustrasi berlebihan. Reaksi spontan bisa berupa kata-kata tajam atau merendahkan karena merasa suaminya adalah sumber ketidakteraturan. 4. Kurangnya kesadaran emosional dan empati saat terpicu. Perfeksionis kadang sulit meregulasi emosinya. Saat sedang stres atau kecewa, kata-kata yang keluar bisa sangat menyakitkan. Mereka sering baru sadar setelah semua terlontar. Tapi kadang juga menolak bertanggung jawab karena merasa, saya hanya jujur, atau kamu yang salah duluan. 5. Kompleks narsistik tersembunyi. Beberapa perfeksionis, tidak semua, memiliki kecenderungan narsistik tersembunyi, merasa diri lebih baik, lebih tahu, lebih hebat dari orang lain. Tapi itu semua untuk menutupi rasa tidak aman yang mendalam. Ini membuat mereka merendahkan suami, bukan karena benar-benar merasa superior, tapi karena mereka takut dikalahkan, diremehkan, atau ditinggalkan. Lalu bagaimana jalan keluarnya? 1. Butuh kesadaran diri bahwa perfeksionismenya telah melukai pasangan. 2. Terapi atau konseling bisa sangat membantu, apalagi jika ada trauma masa lalu, atau gangguan seperti CPTSD, atau narsistik. 3. Komunikasi empatik dua arah sangat penting, saling jujur tanpa menyakiti. 4. Suami perlu batas sehat, mencintai bukan berarti menerima semua bentuk perlakuan tidak adil. Kalau kamu merasa sedang terluka karena ini, kamu berhak untuk didengar, dipahami, dan disembuhkan. Dan kalau kamu adalah suami yang sabar menghadapi ini,
itu bukan kelemahan. Itu kekuatan, asal kamu juga tahu kapan harus tegas dan menjaga dirimu.